Baik, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Sohibul Bait, Bapak Profesor Dr. Kadir Ahmad MA. Yang kami hormati, Ketua NWC NU Kecamatan Panakukang. Yang kami hormati, Ketua PAC Panakukang beserta para peserta. Yang kami hormati Ketua PAC Tamalate. Yang kami hormati Ketua KNPI Kecamatan Panakukang. Yang kami hormati Ketua PC GP Ansor Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Ansor PW Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang kami hormati pada seluruh kader GP Ansor Kota Makassar serta hadirin dan tamu undangan yang sama kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga di sore yang penuh kebahagiaan ini kita hadir di tempat ini pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi, 3 Syakban 1444 Hijriah, dalam rangkaian acara Diklat Terpadu Dasar PACGP Ansor Kecamatan Panakukang Kota Makassar dengan tema dalam menyongsong masa kedua Abad Nahdlatul Ulama GP Ansor Makassar yang terus bergerak dengan kader yang berintegrasi prima. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau yang milik kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, demi keberkahan acara kita pada hari ini dan selama 3 hari tentunya, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lana walahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat Ismail. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه
إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم اللهم فك لكم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Ansor. Hadirin dimohon berdiri. Pada sahabat wati aulia, saya ke depan.
Imam di dada patriot perkasa, Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan atas semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, makmur semua, lenyap yang nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar banyak gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiada gentar dada kemuka. Bela agama bangsa negeri. Darah dan nyawa telah ku berikan, syuhada rebah, Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya, Islam yang benar. Berkibar tinggi panji gerakan, Imam di dada patriot perkasa, Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan atas semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, makmur semua, lenyap yang nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar banyak gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiada gentar dada kemuka. Bela agama bangsa negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Panakukang yang diwakili oleh sahabat Nano Nugraha. Padanya dengan hormat disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatil lima uliq wal khatil lima sabaq nasidil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, sahibul bait yang saya hormati, Bapak Profesor Kadir Ahmad yang telah ada di tengah-tengah kita semua. Kemudian juga yang saya hormati Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Kiai Haji perwakilan atau menjadi MWC Panakukang yang sudah hadir lebih awal acara dimulai. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian juga yang terhormat Ketua PWGP Ansor Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian juga yang terhormat PC GP Ansor Kota Makassar, yang saya hormati dan saya banggakan semua kader-kader Ansor yang telah membantu pada saat ini. Kemudian juga memberikan junjungan penghormatan juga kepada seluruh peserta-peserta kaderisasi Diklat Terpadu Dasar GP Ansor Angkatan 1 Kecamatan Panakukang
yang kami banggakan dan yang kami cintai. Hadirin, apa yang telah kita laksanakan ini, kami hanya sebatas atas nama ketua dari PAC Panakukang menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, berikut juga Sohibul Maqasid, berikut juga Sohibul Bait yang telah mengizinkan kami bisa melaksanakan DTD 1 Angkatan 1 PAC Panakukang. Oleh karena itu, dengan adanya izin tersebut sehingga terlaksana kegiatan ini dengan penuh kemudahan dan kelancaran. Kemudian juga mengucapkan terima kasih banyak pula pada saat ini kepada rekan-rekan yang telah membantu atas terselenggaranya, mulai dari persiapan-persiapan, mulai dari struktural yang telah dilakukan selama 1 bulan ataupun 2 bulan kurangnya. Pada saat ini alhamdulillah wa syukurillah rekrutmen kader Ansor PAC Panakukang yang saya sendiri melihat dari antusias para peserta ini sampai melebihi dari 20 peserta, 80 peserta online, dan insya Allah berikutnya akan berdatangan juga offline yang akan segera kita saksikan setelah pembukaan ini, dan esok harinya akan semakin banyak dan ramai. Terima kasih banyak atas partisipasinya menjadikan PAC Panakukang memiliki kaderisasi Ansor yang betul-betul menjadikan tema yang berintegritas prima, bukan hanya masuk sebagai Ansor saja, tetapi berkontribusi hati dan pikirannya, jiwa raganya untuk agama, terutama untuk organisasi Nahdlatul Ulama, mengawal para ulama dengan penuh kekhidmatan, dan kita juga menjadikan suhada-suhada, penerus-penerus Ansor-Ansor di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pada saat juga ini menyampaikan permohonan maaf atas segala keterlambatan dalam menyampaikan informasi ataupun surat undangan, ataupun pada saat ini juga saya memohon maaf sebesar-besarnya atas tertundanya pembukaan DTD 1 Angkatan 1 PAC Panakukang yang bergeser, asalnya waktunya jam 2 digeser menjadi jam 4 lebih 30 menit. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas nama Ketua PAC Panakukang, berikut juga Ketua Panitia Pelaksana DTD 1 PAC Panakukang, memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya apabila dalam pelaksanaan ini kurang berkenan dan kurang nyaman, dan semoga kadar-kadar ini menjadikan kadar-kadar militan yang prima untuk Kota Makassar. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq wal afu minkum ila likum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya sambutan Sohibul Bait pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kadir Ahmad MA. Dengan hormat kami persilakan. Mohon izin Prof, silakan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nuril muzhibi lin nisyani binurih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Sahabat PW GP Ansor Sulawesi Selatan yang saya hormati, sahabat Rusdi Idrus dan jajaran PW Ansor, pengurus Majelis Wakil Cabang Ustadz NU Kecamatan Panakukan, pengurus cabang Ansor Kota Makassar dan pengurus anak cabang Panakukang, instruktur dan sahabat-sahabat sekalian peserta diklat terpadu ya, diklat terpadu dasar. Saya sebagai tuan rumah menyampaikan ahlan wa sahlan ya, selamat datang di rumah. Bukan saja di rumah ini atau di gedung ini atau di pesantren Tahfizul Quran, tetapi juga tentu selamat datang kepada keluarga besar Ansor ya, sampai keluarga besar, dan selamat datang di abad kedua NU. Luar biasa ya, berbahagia kita karena tidak akan pernah ada orang lagi menyaksikan abad kedua NU atau abad pertama NU. Sudah lewat, dan mungkin kita tidak akan pernah sampai kepada akhir abad kedua kecuali waliullah yang tetap hidup spiritnya, tetap hidup rohnya. Dan kita termasuk orang yang pasti menyaksikan abad kedua dengan rohani, bukan jasmani. Sama dengan para aulia, para pendiri Nahdlatul Ulama menyaksikan kita sampai hari ini. Meskipun beliau itu mendirikan NU 1926, termasuk pendiri Ansor 1934, secara jasmani mereka sudah tidak ada, tetapi secara rohani mereka bersama dengan kita, bersama dengan sahabat-sahabat yang sekarang mengikuti diklat ini. Karena memang di NU kita tidak saja bicara tentang jasmani, tetapi banyak bicara tentang rohani. Karena yang hidup lestari itu adalah rohani. Jasmani ini punya jangka waktu hidup. Ya, ekspektasi hidup orang Indonesia sekarang mungkin 60 tahun lebih. Life expectation-nya kita semakin panjang. Life expectation bangsa Indonesia semakin panjang ya. Maka bonus demografis ini sekarang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan sahabat-sahabatnya adalah bagian dari modus demografi yang ditandai dengan sebuah tuntutan tenaga kerja yang sangat besar, yang terampil ya, yang memiliki cita-cita besar untuk bangsa Indonesia ke depan. Tetapi juga usianya akan panjang-panjang, sehingga nanti satu saat kita ini akan menjadi orang tua sekali, dan mudah-mudahan ada yang masih mau merawat. Karena gizi semakin baik, keamanan semakin baik, orang juga semakin senang. Jadi hidup itu perlu senang. Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah aliran tentang sebuah mazhab yang menganjurkan kesenangan, bukan kesedihan. Kalau Syiah itu sedih,
dia meratapi sepanjang hidupnya kematian Husain bin Ali bin Muhammad bin Ali ya binti Fatimah, meratapi sepanjang hidupnya Husain binti Fatimah dengan memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah. Maka berdarah-darah bagi orang Syiah itu soal biasa. Tidak ada guna. Artinya itu kalau hanya digigit nyamuk atau sedikit ditusuk duri. Tidak ada artinya itu bagi orang Syiah. Terutama Syiah yang sangat patriotik meratapi kehidupan Husain yang ditusuk-tusuk oleh pasukan Yazid dengan 23 tusukan, lalu kepalanya dipenggal lalu diarak di ujung pedang, kemudian dibawa ke Mesir. Lalu siapa yang tidak sedih? Ini cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah, yang kalau Rasulullah salat biasa naik di pundak Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah menampiknya bahkan dengan kasih sayang. Nabi mempersilahkan, membiarkan dia bergelantungan sambil sujud ruku karena sayang kepada cucunya Hasan dan Husain. Tetapi karena sebuah musibah besar, lalu dia harus mengalami nasib yang sangat besar. Inilah yang tidak diterima oleh orang Syiah. Kesedihannya luar biasa. Tapi kita aswaja melihat itu sebagai sebuah peristiwa besar yang mengandung hikmah dan harus ditanggapi dengan busyra, kegembiraan. Mengapa? Karena Husain sudah sampai ke makam yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Husain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kita termasuk bahagian dari itu. Kita tidak mewarisi jasadnya, tapi kita mewarisi rohnya. Kita mewarisi rohnya Hashim Asy'ari, rohnya Abdul Wahab Hasbullah, rohnya para pendiri NU, rohnya para muassis NU di Sulsel, Syekh Haji Ahmad Boneh, Syekh Haji Muhammad Ramli, Syekh Haji Sayyid Jamaluddin Assegaf Wan Rama, termasuk dari Paropo, ada sana ada Rangka, dan Paropo dan Rangka, ada Gulam namanya, ada 9 orang. Salah satu yang saya mau sebutkan di depan Ansor adalah Tuan Saleh, Husain Saleh Assegaf. Husain Saleh Assegaf ini adalah anggota parlemen 1955 dari NU Sulsel, dan beliau adalah pimpinan Ansor Sulawesi Selatan, Indonesia Timur pada tahun 1936 kalau tidak salah. Itu perlu dicatat oleh Ansor. Jadi Ansor itu sudah ada di sini dan dipimpin oleh Husain Saleh Assegaf atau Tuan Saleh 1936 or kurang lebih lah. Jadi Ansor ini bukan organisasi ecek-ecek, bukan organisasi di pinggir jalan. Maka sahabat selamat datang kepada organisasi besar yang sudah terbukti 1 abad lamanya.
dan sebuah organisasi yang sudah berusia 1 abad itu bukan organisasi sembarangan. Hanya organisasi yang dikawal oleh para wali, berada pada jalan yang besar yang bisa hidup 1 abad. Organisasi yang ecek-ecek mungkin 10 tahun sudah berkelahi. Begitu pendirinya meninggal sudah berkelahi berebut jabatan. 20 tahun mungkin masih bisa, tapi mungkin 1 periode 25 tahun sudah mulai berkelahi lagi. Begitu terus organisasi-organisasi yang tidak dikawal oleh para waliullah. Tapi alhamdulillah NU 1 abad dan sekarang masuk abad kedua. Maka sahabat tidak rugi dan tidak salah pilih. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di rumah yang tepat untuk mengabdi kepada agama nusa dan bangsa. Soal agama jangan ditanya lagi karena memang ini organisasi para ulama. Soal bangsa jangan ditanya ini karena para pejuang bangsa ini adalah para ansor yang berhadapan secara frontal tahun 1965 dengan gerakan PKI. Habis-habisan di komando para kiai. Jangan ditanya lagi sumbangsi ansor kepada bangsa ini. Dan jangan ditanya lagi ansor ini kepada masyarakat sampai ke tingkat ranting. Dan saya senang sekali karena bukti dari sebuah organisasi yang hidup bukan pada hebatnya Pak Rusdi. Bukan. Di tingkat wilayah atau bukan pada kemajuan pengurus cabang Makassar, bukan. Tetapi pada adanya organisasi itu di baris terdepan masyarakat di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan. Kalau organisasi belum ada di tingkat kelurahan dan kecamatan, itu artinya organisasi ini belum terukur keberhasilannya. Maka hari ini kita menyaksikan bagaimana ansor ini sudah ada di Kecamatan Panakukan dan mulai memperlihatkan aksinya dengan melakukan pengkaderan tahap pertama. Saya dulu IPNU ya, tahun 2000 sekian lah, mungkin 10 tahun yang lalu ini Pandi nih, kader IPNU dulu. Kami panitianya, orang tua, kami panitia ini, karena kami pengurus MWC Kota Makassar, pengurus NU Kota, lalu ada MWC Sahabat Misbah situ di Panakukang. Lalu di sini banyak kader-kader anak-anak kita yang tidak pernah dikader. Lalu kami orang tua ngumpul, anak-anak kita yang masih sekolah di Sanawiyah, di Alia kita kumpul. Lalu kita organisir di masjid, lalu kita undang pengurus IPNU kecamatan dan cabang Makassar untuk melatih anak. Maka anak-anak kami itu adalah kader-kader IPNU. IPNU termasuk Pandi ini. IPNU. Ansor itu atau belum kan anak-anak masih kecil. Ini IPNU dia. Jadi lengkap kehadirannya waktu anak-anak dia IPNU, besar ansor. Mestinya gitu ya. Besar sedikit masuk NU, jangan ansor terus. Jangan ansor terus. Ini misalnya dia satu saat kota tampiznya NU lah ya. Satu saat Pak Rusdi gitu. Kan? Jadi begitu kita, tidak enak sekali kalau kita ini orang tua Pak, baru anak kita itu bukan kader. Tidak enak. Kita ini PMI, pengurus IKA lagi, tapi anak-anak kita tidak masuk PMI. Atau kita ini NU, tapi anak-anak kita tidak kenal NU. Kan tidak enak.
Lalu apa guna-gunanya orang tua ini kan? Ngomongnya di mana kiri kanan, tapi anaknya sendiri tidak masuk. Maka ini tugas pertama saya kira bagi Ansor, PAC, tolong ditelusuri itu tokoh-tokoh NU di kecamatan ini, lalu cari anak-anaknya, lalu ajak dia bergabung kembali. Itu caranya. Ya, tokoh-tokoh NU, nah tokoh NU kan imam-imam ya. Imam-imam, pegawai syara, dan lain-lain. Ikan NU semua itu, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau itu NU semua. Itu cari, baru diajak. Dan itu satu kali sentuhan, itu pasti. Itu Jabal ini anaknya Prof. Arpa Sidik. Jabal. Prof. Arpa Sidik, itu senior saya di PMI. Dia wakil ketua di NU. Begitu disentuh, iya memang orang tua saya NU. Maka masuklah Ansor. Lain-lain juga gitu. Itu saya kira titipan saya, biar Ansor ini bisa mengembalikan kembali kejayaan Ansor masa dulu. Ya, waktu orang tua saya atau kakak-kakak saya, di mana sampai ke desa-desa, itu Ansor semua di orang Sulsel ini. Ansor semua. Itu hasil daripada pemilihan 1955 sampai 1971. Ansor semua orang Sulsel. Di pemerintahan juga NU semua di pemerintahan. Camat-camat, bupati itu NU semua. Itu generasi di atas saya. Jadi Ansor kemudian masuk Hansip. Menjadi pertahanan kampung. Itu dari Ansor. Kakak-kakak saya itu dari Ansor. Kemudian karena mau mempertahankan eksistensi negara, kemudian mereka masuk direkrut oleh apa itu Koramil itu pada waktu itu masuk bagian pengamanan kampung. Sama kita ini. Jadi sinergi kita adalah tidak pernah jauh-jauh dari masyarakat untuk memberikan rasa aman. Rasa aman secara fisik, rasa aman secara spiritual, rohani. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat, terima kasih telah masuk dalam bahagian besar rumah kami di sini. Mudah-mudahan nyaman ya, dengan penyesuaian tentu karena ini kompleks. Mungkin kalau larut malam bisa menyesuaikan gitu ya, sampai jam berapa ya. Lalu kalau waktu salat kita bergabung di masjid dengan membawa syiar Ansor. Jadi jangan disembunyi syiar. Ini 1 abad, ini saya beli di Masjid Raya. 1 abad NU kemarin, exponya NU cabang. Iya, saya beli 2, saya sedekahkan 1 untuk orang Ansor. Ya kan? Jadi itu lambang-lambang Pak dipakai. Lambang begini ini kita bangga menjadi Ansor. Pakai kalau di rumah pakai. Jangan disembunyi ya. Oke lah, kalau saya bicara panjang sekali. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Sohibul Baik Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Qadir Ahmad MA. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua PWGP Ansor Sulawesi Selatan pada terhormat sahabat Rusdi Idrus, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad, kita doakan beliau agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, dipanjangkan umurnya,
dan dipenuhi keberkahan untuk terus membimbing kita semua. Terus terang kalau Prof. Kadir ini adalah orang tua yang juga terlibat mengkader saya secara langsung. Waktu itu beliau Ketua PCNU Kota Makassar, saya pengurus LKKNU Kota Makassar. Dan saya 2 orang dikader langsung oleh beliau. 1 orang lagi Ketua PW Ansor Sulawesi Tenggara, sahabat Pendais Hak. Ketika sahabat Pendais sudah pindah ke Sulawesi Tenggara menjadi dosen, saya yang menggantikan beliau jadi sekretaris LKKNU Kota Makassar yang diketuai oleh Kakanda sahabat Hidayat Palaloi. Nah, di situ saya rasakan betul bagaimana didikan ayahanda kita Prof. Kadir Ahmad memberikan kami kewenangan, tanggung jawab dan dikawal secara tuntas. Padahal jarak saya dengan beliau ini sangat jauh sekali jarak usia. Tetapi alhamdulillah saya masih bisa merasakan dikader langsung oleh beliau. Dulu tempat ini bukan tempat asing bagi saya. Ini saya dulu selalu ke sini. Masjid juga di belakang itu masih belum dibangun, saya sudah ke sini sampai dibangun, sampai ini yang gedung yang baru saya lihat, berarti saya agak lama tidak ke masjid itu. Yang saya hormati pengurus MWCNU Panakukang, Ketua PC Ansor Kota Makassar, Ketua PAC, Ketua DPD KNPI Kecamatan Panakukang, para jajaran pengurus Ansor, Banser yang saya tidak bisa sebut satu persatu, serta sahabat-sahabat peserta diklat terpadu dasar yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan diklat terpadu dasar PAC Panakukang. Dan luar biasa pesertanya. Saya juga dulu KTP saya KTP Panakukang. Ini dekat sini, saya tinggal ini di Jalan Sukabumi, dekat dari sini. Tapi sekarang sudah tinggal di Goa. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan bagi kita semua, baik dari segi berbicara, bersikap dan segala segmen kehidupan kita. Tentu acuan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda Prof. Kadir serta sahabat-sahabat sekalian sama berbahagia. Saya sebenarnya agak canggung berbicara di depannya Prof. Kadir, karena yang saya sampaikan tadi saya rasakan betul beliau input kepada saya soal bagaimana berorganisasi, bagaimana menjalankan organisasi. Dan yang disampaikan tadi oleh beliau sangat tepat, bahwa
pilihan sahabat-sahabat berorganisasi itu sudah tepat. Memilih Ansor sebagai jam'iyah dalam berorganisasi itu sudah sangat tepat. Organisasi ini bukan organisasi ece-ece, bukan organisasi baru, bukan organisasi abal-abal. Organisasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh ulama dan waliullah. Sehingga kita sudah berada di jalan yang tepat dan benar. Alasannya apa? NU hari ini sudah berusia 1 abad, sudah 100 tahun. Organisasi yang bisa bertahan 100 tahun bukan organisasi sembarangan. Kalau tidak ada kekuatan roh, kekuatan batiniah yang menjadi penopang dari organisasi itu. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, NU didirikan dengan 2 simbol. Yang pertama, simbol tongkat ketika Mbah Khalil Bangkalan mengutus Kiai Haji As'ad Samsul Arifin untuk menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dikirim yang pertama tongkat. Tongkat itu menyimbolkan apa? Tongkat itu menyimbolkan komando. Bahwa komando NU ada pada ulama. Karena itu tugas Ansor Banser adalah mengawal ulama. Yang kedua, simbol yang diberikan kepada Hadratus Syekh adalah simbol tasbih. Artinya bahwa NU didirikan untuk mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga warga NU tidak boleh jauh dari ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang diwariskan oleh ulama-ulama kita. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah meragukan Ansor ini organisasi apa. Ini bukan organisasi sembarang. Bahkan Hadratus Syekh pernah mengatakan, siapa yang mengurus NU saya anggap santriku. Siapa saya anggap santriku, saya akan doakan husnul khatimah sampai keturunannya. Saya anggap santriku dan saya akan doakan husnul khatimah. Mana ada di dunia ini organisasi yang pendirinya sampai memperhatikan kepada jamaahnya secara turun-temurun. Makanya saya selalu beranekdot, kalau FPI itu didirikan oleh siapa? Wiranto. NU didirikan oleh Hadratus Syekh. Ya terserah mau pilih mana, mau didoakan Wiranto atau mau didoakan Hadratus Syekh. Kan itu pilihannya itu. Hadratus Syekh memberikan jaminan itu. Hadratus Syekh ini bukan manusia biasa, beliau adalah waliullah. Dengan demikian sahabat-sahabat sekalian, kita hidupkan terus geliat kaderisasi ini untuk menyambungkan sanad keilmuan, energi kita dari ulama-ulama kita sampai ke bawah. Karena itu Prof. Kadir tadi menasehati kita bahwa organisasi itu harus berada pada level bawah. Jaringannya harus sampai ke bawah, kecamatan dan kelurahan. Karena itu kita tantang sahabat-sahabat di kecamatan ini, di PAC Ansor Panakukang ini. Siap tidak bentuk ranting di kelurahan? Siap tidak bentuk ranting di kelurahan? Jangan hanya siap-siap saja, tapi nanti harus dibuktikan. Tidak perlu khawatir sahabat-sahabat sekalian. Apalagi ini bisa tentu menjadi pusat informasi kita ada di sini. Kalau hanya sekedar pertemuan-pertemuan mau rapat bikin acara, saya yakin tempat ini akan terbuka 24 jam.
Yang penting dijaga, dirawat, dan jangan mengganggu. Mayoritas di sini saya yakin adalah orang tua kita. Apalagi di sebelah rumah mantan ketua PWGP Ansor Sulawesi Selatan. Ini di sebelah ini. Cuma beliau belum sempat hadir. Nah, karena itu jaga muruah organisasi kita, jaga warisan para ulama-ulama kita dengan terus melakukan kaderisasi, melakukan konsolidasi, melakukan ideologisasi atas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tentu melalui diskusi, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya internalisasi nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahlilan, yasinan, dan lain-lain sebagainya. Itu terus harus digelorakan, digairahkan. Karena disitulah sumber energi kita. Jangan dianggap enteng kekuatan kumpul-kumpul Lailatul Ijtima, kumpul-kumpul yasinan, tahlilan, dan lain-lain. Jangan dianggap enteng. Itu punya energi yang sangat kuat. Itulah sehingga organisasi ini, NU, Ansor, Banser sampai hari ini tetap bertahan karena kita senantiasa menjaga tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Meskipun di sana sini banyak gempuran, banyak hantaman dan lain-lain. Ingat sahabat-sahabat sekalian, siapa yang ganggu NU, siapa yang mengganggu NU akan hancur. Ini bukan ungkapan saya. Ini ungkapan ulama-ulama kita. Mau lihat bukti? PKI mencoba-coba mengusik NU, yang hancur dan bubar siapa? PKI. HTI mau ganggu NU, siapa yang bubar? Terakhir siapa? FPI terakhir. Mau coba-coba ganggu NU, pasti akan bubar. Karena itu berbanggalah sahabat-sahabat sekalian bisa bergabung di organisasi yang diwariskan oleh ulama, tentu dengan niat yang tulus, niat yang baik, perbaiki niatnya. Di NU, di Ansor bukan tempat cari jabatan, bukan tempat cari posisi. Ini tempat berkhidmat. Ini organisasi penggemblengan, organisasi bagaimana menyiapkan kader-kader, pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ketua umum kita selalu bilang, tidak perlu sahabat-sahabat kader-kader Ansor, Banser mengejar jabatan, mengejar untuk menjadi pimpinan. Tidak perlu. Yang terpenting adalah siapkan diri kalian. Jika saatnya tiba, kalian dibutuhkan untuk memimpin, ambil alih kepemimpinan itu. Yang terpenting adalah menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Saya juga tidak bisa, tentu tidak akan mungkin bisa berdiri di depan sini, tidak akan mungkin bisa menjadi ketua PW Ansor 2 periode kalau tidak ada campur tangan ayahanda kita Prof. Kadir yang menggembleng kami dulu. Setelah selesai di PMI langsung diarahkan masuk di LKK untuk melakukan pendampingan. Ada yang kami dampingi di Ujung Tanah itu sampai sekarang masih eksis, pendampingan masyarakat. Nah karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya ingatkan, bergabung di Ansor, perbaiki niat, sucikan hati bahwa kita mau berkhidmat, kita mau membangun silaturahim, kita ingin menjaga warisan para ulama-ulama kita. Sehingga ke depan tentu akan lahir kader-kader yang mampu menjaga dan merawat
keislaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Meskipun setiap zaman beda tantangannya, tapi saya harus ingatkan, ulama-ulama kita sebelum paham Wahabi ada di sini, ketika paham Wahabi mengambil alih kekuasaan di Saudi tahun 1924, puncaknya di situ, yang dikirim oleh Hadratus Syekh adalah Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk melakukan negosiasi agar supaya tradisi keislaman yang selama ini dianut dengan mengacu ke 4 mazhab tidak dihalang-halangi oleh kerajaan Saudi. Karena paham Wahabi sudah berkuasa di sana. Bahkan makam Rasulullah sudah hampir dibongkar. Ratusan makam para syuhada itu sudah dibongkar, tidak ada lagi situs-situsnya. Inilah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh, mengirim yang namanya Komite Hijaz yang dipimpin Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk melakukan negosiasi itu. Yang ingin saya katakan adalah tahun 1924 Wahabi, paham Wahabi masih ada di Arab Saudi, tetapi ulama kita sudah berangkat ke sana untuk menghalangi agar tidak melakukan penyebaran ke seluruh dunia. Sekarang paham Wahabi ada di sekeliling kita. Apakah kita masih diam-diam saja? Bahkan ada di dalam rumah kita, bahkan masjid kita diambil alih. Dan inilah tentu yang akan merusak tatanan peradaban kita sebagai umat Islam Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara yang beragam, negara yang multikultural yang tentu harus dijaga kedamaiannya. Sehingga pilihan kita dalam beragama di Indonesia adalah Islam moderat, tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Karena negara kita adalah negara yang beraneka ragam. Negara kita dibangun atas darah dan keringat para, selain para ulama juga ada kelompok-kelompok lain, ada dari agama lain, ada dari suku lain, bersepakat untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga cerminan peradaban Islam ke depan itu ada di Indonesia sepanjang kita mampu menjaga dan merawat kebinekaan kita. Inilah tugas-tugas sahabat-sahabat sekalian, bahwa Ansor selain menjaga, tugasnya menjaga ulama, juga menjaga agar NKRI tetap berdiri tegak sampai kapanpun. Tugas agama dan tugas negara. Ini tugas besar kita, mengawal ulama dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau masih ada yang bertanya, kenapa Banser itu selalu jaga-jaga gereja? Banser tidak menjaga gereja, tapi yang dijaga adalah Indonesia. Indonesia itu siapa? Indonesia ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain. Itulah Indonesia. Tidak akan mungkin ada Indonesia kalau tidak ada Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, dan yang lain-lain. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itulah Indonesia. Kita rawat keindonesiaan ini. Kita jaga bangsa kita ini. Kita jaga negara kita ini. Karena masa depan peradaban Islam dan peradaban dunia ada di Indonesia sepanjang kita masih mampu menjaganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mau diizin bisa membuka acara secara resmi. Dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, kita buka acara ini
secara resmi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sekali lagi mohon maaf wabil khusus kepada Prof Kadir, saya agak mungkin lancang berdiri di depannya, di depan beliau. Sekali lagi kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ketua PWGP Ansor Sulawesi Selatan, sahabat Rusdi Idrus. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu Mars Jalal Waton. Hadirin dimohon berdiri. Jalal waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Jalal waton, jalal waton, jalal waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia miladi anta unwanul fahoma, kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama, kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tubuhmu. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tubuhmu. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh Ketua NWC NU Kecamatan Panakukang kepada Al Mukarram Bapak Muhyiddin SAG Mage. Dengan hormat kami persilakan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa yang kita laksanakan pada sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم سلمنا فإنك خير السالمين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونزنا من القوم الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هاما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وأملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيب وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua MCNU Kecamatan Panakukang. Hadirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara pembukaan Diklat Terpadu Dasar PACGP Ansor Kecamatan Padukan Kota Makassar dengan tema dalam menyongsong masa kedua abad Nahdlatul Ulama, GP Ansor Makassar terus bergerak dengan kader yang berintegrasi prima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para donatur, para semua pihak yang membantu atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya. Pada lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.